wala udwana illa ala dhalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada para bapak, ibu hadirin sedang termawon, para jamaah ngaji bareng yang saya hormati. Pertama, yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul dalam acara ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan ngaji bareng kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salat serta salam semoga Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini insyaallah akan dapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian termawon, para jamaah haji bareng yang saya hormati, kita selengi kemarin masih membahas tentang kaitan masalah beberapa kaitan fadilah, siwak dan sebagainya, karena ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, supaya dalam pelaksanaan kurban nanti kita paham untuk cara pelaksanaan dengan kurban yang baik. Oleh karenanya, maka pada kesempatan malam ini ngaji bareng judulnya bab kurban dan akikah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bahiyah utawi iki kubab pertala bab kurban wal haqiqah bilal haqiqah. At-tahiyatu utawi kamaran kurban iku sunatun sunah mu'akkadatun kang den bukaken bi jami'il jihadi ila kebenaran wa yasidulan tebapa takkiduhu membuat kurban bi haqqil hujaji ing dalam hak pira-pira jamaah haji di Mina ing dalam Mina. Wa yadkhululan manjing apa waktuna kurban ida tola'at tatkalane dongol atau katon atau apa terbit ya apa asyamsu sengenge wa mabalun saat apa zamanun mangsa ya sa'u kakamot apa zaman salatal aidi ing salat id wa khutbataihi lam khutbah loro salat id wa yasta'miru lan tetap apa adaun na'ami ila ghurubi syamsi maring pumakaring surga senge akhra ayyami tasyriqi ing akhire piro-piro dina tasyriq sifat atas as-salasati kabru. Papan umpama tasaparwa Bapak. Dalam bab ini kita sama-sama ingin mengupas tentang kaitan masalah bab kurban, ya. Yang benar Bapak Ibu bukan korban tapi kurban, masalah korban. Nah, dengan kata lain atau bahiyah yang biasa disebut dengan kurban, dan wal haqiqah biasa yang disebut dengan eka. Adapun at-tahiyatu sunatun mu'akkadatun bi jamil jihadi wa yasidu taqidu bi akil khusus. Adapun kurban atau korban, sebenarnya bukan korbannya bahaya Bu, kurban. Kurban itu adalah hukumnya sunah mu'akkad. Sunah mu'akkad sinapa Bu Pak? Kapan ini kapan jari kula wong eretane mah sunah tapi sangat ditekankan. Kapan jari kula maning ngomong iki sunah tapi setengah wajib ya sempat bayar. Nah ini Pak, apa bijalul jad sisi ya wa yazidu taqidu bi akil hujaj ya, terutama dianjurkan sekali bagi para jamaah haji di Mina, datang Mina. Nah memang namun sejarah kurban ini datang Nabi Ismail ya Pak ya. Oh jadi anak sejarah pula ningali ya wonten kitab namanya kitab Najul Majalis Pak. Jadi anak maning sing aran kitab Batu Zuhur. Memang kitab itu kebanyakan akeh hadis dhaif, tapi lamun mau hibur-hibur cerita ayat kula wong awam mah par semangat ya. Memang cerita tentang anane Nabi Ismail mau dijadikan kurban
ane wonten bangit Bapak, tapi wonten batik kitab Najul Majalis termasuk datang batu suhur. Caranya waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu, ya memang sunatnya Nabi Ibrahim wakila ana sing ngomong 80 tahun, ana maning 95. Anak ngomong jadi gara-gara sunate kesuwen, jadi anak kesuwen, ya orang mempengaruhi kan sejarahnya begitu ya. Nah, ya kayak namun 25 tahun kayak apa ya? Yang Syahrul Beka 15 tahun terus orang, barangkin sampai 25 tahun Pak. Insya Allah kayak apa ya? Paling sunate orang kayak zaman sedikit, oleh laser, zaman emang oleh kapak, kalau bahasanya oleh palu Pak. Ya betul. Ya, saking Allah itu saking apa? Ya apa ya? Soalnya arek yang apa ning tafsir jalan seperti itu Pak. Ada pikiri. Yang digawe nganggo laser zaman seniki, zaman pengen mas sunate kula punten ya Pak Haji. Ya, ayat-ayat ini beda zaman sekian mah. Ari zaman kula pengen mah awalnya apa kebawas Pak? Lading ya. Tapi ladingnya tengah eling ladung. Zaman wong tua-tua kula pengen mah angone wilat. Paham ya Pak? Ya yang wilat tarane kana. Iya, ya. Terima. Iya. Pengen ka ya mungkin mah takut bilang ini sampean. Iya, ngawilat ari zamane kula kula dur mah wilat paling gede. Bakat anak mantri kala ari pengen mah kene kan samurira. Siapa? Samari. Samari. Kayak kula karena pengennya anak, Pak. Ada takoni, makanya zaman pengen mak sunati zaman seniki beda. Namun zaman pengen arep sunati kadang lagu, mesti dijagal pirang-pirang. Zaman seniki mah mangga. Bisa. Ya, beda lah. Jadi artinya dalam kemajuan zaman tentunya dalam penyunatannya pun beda. Ya. Sini ya balik. Nah, ini sejarahnya terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, niku karo anaknya sing aran Nabi Ismail. Aja Nabi garwan aja Nabi Ibrahim garwan loro. Nah, pertama orang dua anak. Nah, si nomor loro dua anak. Padahal kawin pertama itu lawas-lawas, akhirnya ditawan los pokoknya arep kawin maning ngono misalnya kayak bapak. Singkat cerita akhirnya nak kawin karo si nomor loro be anak. Aran si tebak bo masih kelingan beban. Ayo si pertama Nabi kedua ke siapa? Tarik. Lo memang tariman. Hajar apa syarah bo Pak? La ilaha illallah. Sejarah kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi Ibrahim pertama nikah karo Siti Asia. Ayo Pak. Iya, si nomor loro. Wah, Siti Hawa. Allah mah ada. Lah, suwe-suwe niki boten dua anak. Akhirnya diperintah, terus kan bopatan sampai pengen duwe keturunan mah, ya. Akhirnya tolong kita nikah karo siapa? Kamu ceritakan suwe Pak. Wis kemat diculik apa mawon. Singkat cerita, makanya mengakui di dalam bab haji, niku datang kita majalis mengakui kudu mengakui niki yang berjuang dua nabi. Pertama Nabi Adam, nomor loro Nabi Ibrahim. Karena secara tidak langsung dengan anaknya balang jumroh, balang akoba, balang wusta, ini termasuk sejarahnya datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mana? Yes, ibu mangkok tentang bab haji. Kembali kepada kaitan masalah bab kurban. Jadi sejarahnya ini tersampaikan sejarahnya tentang Nabi Ismail waktu pun ya pengen disembelih, akhirnya tidak diperbolehkan dalam arti atau pernikahan diganti kelawan dus. Makanya zaman seniki timbullah anaknya kudus atau domba yang jadi kurban. Baik Bapak Ibu,
Tadi ada kata wa yazidu taqituha bihaqqil hujjah. Ini sangat ditekankan ya. Artinya dianjurkan bagi orang jamaah haji yang ada di kota Mina. Wa yadkhulu waqtu idza tala'at asy-syamsu wa madha zamanun yasa'u sholatul 'aid. Lah, kapan nyembelih ning kene tala'at asy-syamsu? Ketika nalikane srengenge domol. Makane Bapak Ibu, kapan wingi kan diterangaken salat Idul Fitri mah. Salate kang rada suwe wingi kan tak rada suwe dikit. Kenapa? Alasannya bukan anak wong sing turun zakat. Wingi kan. Kapan Idul Adha kiki buka kang rada cepet. Nah, kenapa? Untuk mempersingkat dalam penyembelihan kurban. Nah, memang syawal apa-apa terangkan tentang kaitan sholat Idul Adha ya Pak ya, supaya paham. Jangan sampai kita orang yang khutbah ini tidak tahu, walaupun khutbah ini ada takbirnya 9, ini kalau nggak dibaca sangat menjadi pertanyaan Pak. Ya, walaupun khutbahnya sunnah, tapi di dalam syarat rukunnya ya harus kita ikuti, jangan sampai tertinggal. Nanti bisa terbalik atau bisa dikatakan orang persak. Makanya gini, balik. Lah kapan ini sih pripun nyembelih? Sami ukurannya kapan wis manjing salat duha. Untuk zaman sekian Pak, untuk bulan Mei sembahyang duha itu jam 6:12 menit, Bu. Tapi di abad-abad wis jam 6:20 menit atau 15. Jam 6:12 menit mancing. Ya mah bukan sampai repot ya aja jam 6:12 menit maning Pak. Rada diluwis titik lah ya. Misalnya salat Idul Adha. Dalam penyembelihan dalam penyembelihan kurban mau kapan wis berangkat salat Idul Adha. Makanya bahkan sholat Idul Adha sunahe aja mangan dikit Pak. Beda harus sholat Idul Fitri. Hari sunah-sunah yang lainnya seperti kita menggunakan baju yang baru, orang apa Pak? Bukan Idul Adha aja kita mau pakai barustah, orang apa? Ya, sarung baru, orang apa? Boleh sarung ke sini, ya. Makanya bakat oli THR gak aja temu api Pak, disimpan. Oleh Idul Adha teguh si Jemani kan lumayan orang ngempet nih kesunahan ya, ngempet kesunahan ya. Bapak Ibu, itu sementara dalam penjelasan saya, barangkali dipersilakan waktu ini Bapak Ibu ada yang menambahi langsung lanjut. Oke, lanjutkan. Mau zamanun yasau sholatul 'aid. Artinya lamun sudah mencakup dalam pelaksanaan sholat Id ya, apa sholat Id seperangkat. Terus wa khutbataihi termasuk khutbah lorone sholat Idul Adha. Punten ya Pak, kalau bilang ngomong bahwa sholat Id adalah merupakan sunnah. Paham? Sunnah. Khutbahnya kayak sunnah. Makanya punten, pokoknya Bapak Ibu punten ya Pak ya. Misalnya dalam keadaan sakit orang bisa di masjid arepang sholat Idul Adha atau Fitri ya, barang sholat ki sholat tahunan orang jika kita barang sholat itu awak keblena akhirnya boro-boro maring masjid atau boro-boro nih musola sehingga sampai betul lah sholat rumah orang apa. Tapi lebih bagus dengarkan khutbah senajan di dalam pelaksanaannya secara hukum kita berangkuman tetap dalam khutbah Idul Fitri Idul Adha yang kudu nuruti Pak, kudu nuruti. Misalnya anak takbir pertama itu orang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Saya masih ingat Pak, lagi sholat Idul Adha, sholat gerhana wingi kan pas ulah diperintah ning Al-Furqan pokoknya imamnya sholat gerhana matahari kan yang terjadinya pada jam 10 lebih 30 menit ya, terselas ceritanya lo khutbah pada bautan khutbah ya anak apa gerhana mah ngakone astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
Akhirnya kalau diwaca, barang kalau diwaca, so priwet je kita orang baca astagfirullahaladzim ya, mancingnya bisa. Ya, walaupun sunnah, tapi rangkaiannya kudu digawa. Ya kita takut sampean, gue sengaja beli, ya orang lalen, ya lah. Ini kebalikan. Kalau lalen mah bu pak, ya dimakfu, ya punten ya. Makanya, mohon maaf, jangan sampai terjadi seperti itu pak. Makanya dikondisikan, apalagi hari-hari besar atau momen besar yang sifatnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, minimal ya harus tahu. Walaupun pelaksanaannya sunnah, ya, oh, ya kudu ngikut aturan pada baik. Sampai kula kabeh punten ya Pak. Ayah sampai ngucap doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Hukumnya sunnah ya Pak ya. Akhirnya nikono macane sing maune macane sebenarnya Rotawa asila ini wajah buat dua lipat simana wama anabla musyrikin sebelum musyrikin muslimin ya. Lamun dalam bacaannya atau ada yang tidak terbaca ya tetap Pak, walaupun tadinya sunnah, lamun macane belum bener menimbulkan bisa badalaken. Paham betul Pak? Ya walaupun misalnya sampai ting-bating sholatnya di rumah baik, misalnya kita orang sholat di masjid, anak positif sakit, anak apa sehingga walaupun hukumnya sunnah, sehingga sampai melakoni sholat itu di rumah, tidak melaksanakan yang namanya khutbah darurat, betul apa? Balik Bapak Ibu kita ulang hormati, balik. Lah, dari kapan penyembelihannya? Penyembelihannya wa yastabiru hatta ila ghurubi syamsil ayyami tasyrik al-thalathati. Jadi nyembelihannya mulai contoh misalnya kau esok Idul Adha, esok Pak, ya, toli nyembelihannya sawi khutbah loro hari sholat Jumat kan khutbah dikit baru sholat Jumat. Bakat sholat Idul Adha dikit ya Pak, sholat Idul Adha khutbah hari orang beda itu balik. Tapi cuma kapan sholat Idul Adha sedurunge alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah iku ditai takbir Allahu akbar piksana khutbah sing pertama. Khutbah sing nomor loro ping itu harus dikrik Pak. Lalu bagaimana dalam pelaksanaan atau dalam pelaksanaan kurban ini dari mulai selesainya khutbah loro Idul Adha, artinya sholat Idul Adha seperangkat khutbah dilakoni ulung Pak, senajan sunnah sampai berkenaan ngobrol, pamli berkenaan ngobrol apa man jiwa kaji nyembelih apa sih rak tuh kaji Pak banget nyembelih ke orang ini sih rak nyembelih mana-mana aja Pak ya. Walaupun mendengarkan ini dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tetap kita harus mendengarkan, tidak boleh ngobrol. Paham ya? Orang harus sekurung-kurung ini apa yang disampaikan seorang khotib atau mulai misalnya esok lebaran niki nyembelih sampai akhir dina tasyrik. Contoh ayah sampai misalnya esok lah karena durung oleh kebo atau durung oleh sapi nyembelih kok dina maning berarti esok kan Sabtu, berarti lamun petang dina Sabtu, Ahad, Senin, Selasa Pak. Jadi petang dina arane dina tasyrik. Wis kita nyembelih dina Ahad baik orang apa? Atau lu maning lah nyembelih kita nyembelih dina Selasa nih. Tapi dina Selasa Pak aja kosi lewati ning asar. Wis nyembelih ning asar gitu berangkat sampai maghrib orang apa? Sing penting dalam pelaksanaannya aja nyembelih iki sing asar. Paham boten Pak Bu? Jadi ya, awas, ini perlu. Mana kayak jamaah masjid atau kan rencananya kan nanti baturnya nyembelih, cumakin mah Pak Haji Arab nyembelih dewek, jadi nyembelih lorok tiba-tiba jamaah sawah. Jadi kita Bu luar biasa. Jadi oleh patungan 4 jutaan, anak 14 pengen nyembelih khusus
nganggo jamak ini termasuk Korea. Ya wis ora apa-apa. Oli beli ora apa-apa. Ya. Cuma yang dipermasalahkan kudu percaya beli. Ya kan ngono lho. Wah, jero mung aja sia kayak dewek ngono. Masalah monon. Ya ora apa-apa. Ya, jadi nanti misalnya dagingnya misalnya oh, kok barang-barang misalnya nganggo jamaah ya mangga diatur mawon. Oleh secara hukum. Aja mani mengkonon. Yung ning dina Selasa nih kaoli sing penting nyembelih aja positas asal dina Selasa yuk oroli ya apa caboro disembelih yung karena sapi loro kan yang betul akhirnya posisi Isya orang apa tapi bagusnya sebelum Isya selesai sebelum sholat asar selesai tidak dibagikan. Nantinya kalau melebihi dalam penyembelihannya ini bukan namanya kurban tapi bukan kurban tapi sedekah biasa. Paham ya Pak? Bapak Ibu, itu sementara penjelasan dari saya. Barangkali Bapak Ibu ada menambahi penjelasan dari saya, maka lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Kita syuk. Paman makote sampun wong ikut taba akang nyembelih sapa wong ya tahu ing kurbane wong. Qabla dukhul waqtiya ing dalam sedurunge mancing waktu korban. Lam taqa. Awas waqa'a. Jadi kebajikan ambil jawazib kalau dalam ngaji nahwu namine bil mudrak min jazim maka huruf akhir dua sukun atau jazm. Lah waqa'a makna niki dudu terjadi mawon. Maknanya tumibaan yang terjatuh ada dalam struktur kalimatnya. Lam taqa maka jadi lau kedua apa yatul kurban wa adalah seterusnya. Paman manut sapa niku dahaba akal nyembelih sapa wong ae kurban. Kurban mau ba'da khuruji waqtiya ing dalam sawise nyembelih ing dalam sawise metu waktunya kurban. Illa idza nadara angin ing dalam nalikane nadar sapa ba'yatan kurban mu'aikan terbakan adayatan atau kurban bi zimmatihi ing dalam tanggungan wong. Sumpah guru pokok kari-kari an kadane wong ane nadrakan wa akhirat tabilan nyakhire nyembelih hatta kharaja sehingga metu apa waktu fa innahu mustiqu yalzamu ka wajib wong baktu sen waktu kenen Pak Bu kenen ning kene diterangaken maning sapane wong sing nyembelih kurban durung wayahe nyembelih sampai nyembelih. Contoh, esok lebaran nih, ya barang durung anak kesampean wis nih kagian nih senangnya gue pengen daging sapi nih pengen empal. Tadi akhirnya dikali wis kagian dipe sebelah be awas ari wong nyembelih mau orang kudu lebih baik Pak ya wis penting wong bisa syukur-syukur lamun sampean bisa nyembelih sampean dhewe bagusnya ya mabuk kata orang ngerti apa-apa ya wis diserahkan di panitia ya wong tampon ya ini beli wong kurban jaluk base jadi jaluk lumpinge ya kan Bo awas diri Pak ini sebenarnya tidak diperkenankan orang nih lah lamun kulitnya nggak mau bentuk mencici ya panitia ngomong bukan panitia tapi andai kata ibu-ibu misalnya karena jamaah yang 14 tadi yang ngomong harus ngomong wong sing 14 kia Pak aja wis kan baik sebab ngomong anak gelendongnya orang lamun di antara salah satu ada yang gelendong ya kenapa mana bagus siapa ya panitia ngomong punten ki perwakilan jamaah pula pengurus masjid pengen jaluk ya kulitnya Arab kayak betul. Nah jangan sampai tahun kemarin orang jalur kulit maloro sehingga kayak beduknya beli dipangani kucing beli dipangani wong beli kan mubazir kan Pak. Nah bagaimana supaya diperbolehkan memang dalam penjualan kulit Pak ini khilaf ana sing oleh tapi dengan catatan dikembalikan lagi Pak kepada orang yang kurban. Anak sebagian sih nggak boleh harus dibagikan kepada fakir miskin.
Bagusnya priwen, ya wis kita kembalikan hukum yang memperbolehkan. Enaknya priwen, ya. Sebab apa maning model-model tandungan pak. Sebab manasik pasti pak. Arab ngomong priwani, Arab ngomong makaling hati, ini sudah menjadi kebiasaan. Atau ya, jadi alangkah bagusnya priwen. Nah, nanti bagi orang-orang yang mau kurban, hendaknya lebih baiknya tekan hati pak. Lebih bagusnya. Contoh, misalnya sampai kurban sapi, anak wong 14, Sarul, Alwan, Wakiti dan ibu-ibu bapak setan termawan. Ya tekan. Nah, tadi barang-barang niate jauh lebih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Mana nih kene bapak ibu? Anak niate ke. Wa yusta'abu. Nah, ini sarai. Wa yusta'abu latin sunatan indatam indalam nalikane arep nyembelih. Apa khamsatu asya'a 5 perkara. Disunahkan ketika orang yang mau nyembelih kurban, ya, ada 5 macam. Apa pertama? At-tasmiyatu bismillah. Ya. Satu pendapat sunah, satu pendapat wajib. Sebab kapan wong nyembelih apa baik pak, khusus nyembelih hayawan sing anggo kurban, kalau orang maca bismillah, ya. Satu pendapat orang sah. Nah, ayat di masjid Cibribet, anak pak, saya baru lihat, ya mohon maaf, yang kali menirku aran Mang Tarmuin. Kita lawas batul Mang Tarmuin, ada kang ayam berapa? Oh, belum. Ngerti nih kita mah nyembelih anggo pak, sangat praktis, Bang. Sebelah adang-adang anggo lagi, terus ada mesin. Cuma tak warai, Mang, awas hati-hati diganggu. Dagangan kita kudu caranya kudu kudu maca bismillah, yo justru minimal kudu maca sholawat, ya. Sebab lamun sampean kalau belum maca sholawat, belum maca bismillah, nyebut asmane Gusti Allah, nyembelihin orang sah. Yo justru alhamdulillah pak. Akhirnya kita ada mau dilekah, jos. Wah, mengupasi mudah pak. Kode-kode kita tiga hebat teman alate. Jadi begitu sebelah ulu niki supaya ulu ne lakak abis gampang. Ya tadi akan just rok teng abu ulu ne. La ilaha illallah jam sekian canggih pak. Ya. Kalau menggunakan mesin kita masih ingat ketika ada ya termasuk teman kita yang kerja di Subang pak, kerja khusus motongin ayam tapi wengin Cina pak. Akhirnya terbalak-balak johari kan pilih jomana, wah pak ada ribuan. Tadi sira motongannya ya cari langsung aja cekel bismillahirrahmanirrahim war, bismillahirrahmanirrahim war. Ya anak ya lamun mengene berkatan kenang alat mesin canggih lu canggih. Jadi priwen. Jangan kono apa-apa dengan catatan wis aja kosi beli nyebut asmane Gusti Allah. Ada musyrik Islam pak, ya. Kecuali non muslim terserah pun pak. Si penting aturan seperti itu. Ya pak ya. Si C atasnya. Terus wassalatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah pak ya. Yang nomor 2-nya bapak ibu. Nah, sunai maca sholat. Wa istiqbalul kiblati matam kiblat. Wa takbir lan maca takbir. Wa doa lan maca doa bil qabuli kelawan kang diterima. Dadi ana 5. Siji maca bismillah, nomor loro maca sholawat, nomor 3 ngadep kiblat. Kita kelingan Pak, lagi ngaji pengen al-Maghfurlah ya Abdul Aziz ya. Bagaimana cara menyembelih kapan ayam? Ya, memang walaupun ayam sing orang tegel ya orang tegel Pak, sing tegel ya anak. Kapan ayam lanang Pak? Ulang kelingan lagi pas ngaji Batul Qorib ning kula Abdul Aziz. Ini tarik jisu, ilantik kah? Kamu tahu, kanan ilantik ya, ditarik, dipecet cucuk. Apa tujuannya? Sebab apa jari ayam lanang anak manike Pak. Lamun orang ayam lanang dipepetakan ing pucuk
melambung kata anak maning ki mancing. Kapan mancing? Kono resah. Oh, mengkono. Lah, kapan ayo patut bebas, Pak? Oh, patut bebas berarti wong patut ki anak keuntungane, anak kekurangannya, anak ya tidak karo manange, ya. Oh, tidak ayam bae mengtariman. Ning wong ya para bae, anak kehebatane, anak kekurangannya, makanya di Quran ki anak surat An-Nisa. Arijal boten wonten, Pak. Walaupun dalam kehebatan wong lanang luwih sing wadon, tapi tidak terangkan yang namanya surat Arijal boten wonten. Bapak Ibu, para jamaah ngaji barang yang saya hormati, jadi nomor telune ngatur kiblat, nomor tapate takbiran rihin, ya Bu, maka pokoknya ibu-ibu penyembelihan nanti kebersamaan, boleh nggak? Boleh, ya. Oh, oleh sapi siji dadi wong itu nanti dijelaskan di sini. Yes, maca takbir dikit, makanya wong sing tukang jagal, wong tukang nyembelih minimal kudu ngerti, Pak. Ya, sebab ada kalanya orang tersebut mampu untuk menyembelih, tapi kadang-kadang kan orang itu racan-racan. Kadang-kadang wong nyembelih pinter domane ngalur ibu, jadi tapi cara jagalnya priwet. Ya, ini perlu, Pak. Syukur-syukur wong sing bisa jagal, sing bisa nyembelih, sing bisa dongani, makanya enaknya priwet. Ya wis, kayak kula sampean enaknya kiserakan walbe atau tukang jagal, pulang kurbani kula, terus apa jari sampean? Awas, bakat walbe ini jalur bicilan acoli, Pak. Ya, bisa jadi punten ya Pak, punten barangkali bahasa corok punten. Ini punten kenge. Usai kita jaluk das, anak nasib kamu kono aja, Pak. Oh, masih mending walaupun ngomong ke panitia atau si korban, berhubung kita pengen das, tadi kini karena misalnya beli kebo atau sapi 300.000, terus dasnya tak bayar 100, berarti honornya dikurangi 100 aja langsung. Ya oke, kita ya harus anak orang korban belum kena ada duit, ya. Apa maning dijaluk nih, apa maning jaluk nih ngupi ke Pak kulitnya kah dibetakan ya kayak mau kah bokatan kulitnya mau duduk musola atau kulitnya jaluk nganggo ning masjid, bukan panitia atau pengurus masjid atau pengurus musola harus meminta kurban wong si kurban dengan segala hormat, saya mau minta, ya. Oh, monggo ya ora apa-apa. Yes. Tali wong si kurban wali mangan beli, makanya Pak terwiki keterangan oh tak beli. Makane bagus Bu, Pak, wong si kurban sampeane ya delangaken. Ya. Tali wal atau wong si tukang jagal atau kantor sebelah warai enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih ingat, Pak, dulu ya 2007 kalau nggak salah, saya diperintah orang Pampang, Pak, ya pokoknya boleh wedus, cuma kita orang belum, Pak, anak orang Tegal, ya butuh masalah bisa lah beli ya, Pak, orang Tegal beli lah. Akhirnya sedurunge nyembelih ki biasanya kan hari kaya kula wong Jawa kan ana slametane ya, pasti Pak, beda. Oh, kurang berapa? Ana jual pasare, ana kopi luwake, ana samsune, ana duk asine. Akhirnya takon, "Ije Pak Ustad, mau dibeli je, beli yo kaji. Kita ngupain korban, nganggo papane kita, pengen kudu korban. Cuma wedhuse tak dadosi dikit, ya ana sajene, oleh beli, ya ora apa-apa." Ya, yang hakikatnya kalau pula ya Bu ya. Oh, anak duk asine, anak rokoke, anak apa, komplit Bu Pak. Oh, bahkan apa pula wong Jawa ki biasanya ku anak apa lipstik Pak, anak kacae, ya. Terus anak lawon nih kan ya, anak lawon nih Pak, belum komplit, belum pada Pak. Oh pada, anak dheweke ki asli wong Losari. Oh,
ketika kau kawin karo ngeretan wong losari prapat akhirnya ngomong kita mentala bakat nikah nama je losari kaya kono dari jadi kita kunjebet kono ya mangga oh ya komplit lah anak pupuran sekarang kan oli itu mah sekedar adat kaya aja mau haram betul cara pemakaman tidak seperti itu cuma lawan bisa untuk sekam lemuk beli nama mencret mana pak syarat korban ada di sini ya ini mah baru menjelaskan tentang sunahnya. Terus doa berkabul. Lalu yang kelima Bapak Ibu doa. Makanya bagus bakat kurban lamun bisa nyembelih dhewe wan rol makanya ngaji di Simompang babatan saru dadi lebih mau nyembelih orang bisa pak ya kayak ya manis solotnya wis boloro betelu sing semangat ya oh ya niki dongane Pak lamun nyembelih ya mana Allahumma hadi minka wa ilaika udhiyah kapan hakikat samparane bulan wa taqabbalaha minhu oh lamun bisa barang anak tambahan maning Pak oh akeh Pak tambah insyaallah boro-boro bisa ya itu kaitan masalah kurban. Nah, tali sing maca siapa? Makane sing maca iki wong sing kurban. Oleh misalnya kayak mau Kak Jasia harus bantu mereka. Wis kita karena persatuan jamaah Masjid At-Taufik ingin sama-sama kurban kebersamaan sehingga patungan yang begitu Kak. Bagusnya awas wajib Pak. Bagusnya tekan toli wong sing arep nyembelih warai barang menyembelih ngerti ya perintah wong sing ngerti ya perintah siapa perintah wali beta atau pak ustadz punten atau pak kiai gula badhe kurban sampai sindongani ya nah jadi sampai sindongani ta mangga ngedularai Pak teman-teman ya makanya punten Bapak Ibu makanya sengaja alhamdulillah wis Pak kurban baik anas dan mari ngarep kurban ya tak turuti kula Bapak wis jaluk ngaji apa wis tak turuti insyaallah ya Bu sing penting ya teh kula ya hakikate ngaji nimbak ya hakim Bapak ya ari kula pas sekedar hanya membacakan kitab niate kanggo qolaah ngoten Pak ya ya tak turuti nah kok sampai ini melu Allahumma hadihi minka wa ilaika udhiya saparane ini Batal wis kapan angan-angan temen bahasa Arab dari Bismillahirrahmanirrahim niat insun Arab kurban karena Allah Ta'ala paham betul? Katanya Pak ya oleh ada Bapak Bapak Ibu para jamaah ngaji paling saya hormati maka ada yang mau nambahi penjelasan dari saya lanjut oke. Biasa setengah 10 yuk. Pak Rian ada ngaji mana? Yes. Paman tabaha. Sapane wong kang nyembelih kurban. Tapi durung wayahe mancing. Lam takok lawu tohya. Maka tidak termasuk Pak. Paham betul? Misalnya ana wong kurban. Betul. Durung wayahe kurban. Ayo mau kah? Contoh, mau kah Bu? Esuk Raya Idul Adha barang turun sholat acan lamun misalnya wis khotbah mah wayang baik nyembelih orang apa yang dipermasalahin sembahyang itu turun acan khotbah turun acan sampai wis nyembelih orang sah masih penting wis sembahyang wis ya cuma anak isi kurban bagian Jimmy bagian sebelah sapi khotbah turun prakat masih penting sama karena sudah masuk sih bahkan bahasanya dia khotbah tehik ya sah kapan jadi mah kalau memang belum pelaksanaan sholat Idul Adha atau belum pelaksanaan khotbah dalam sholat Idul Adha ini betul sah wakanya seterusnya mantaba'a
ba'da khuruj waqtiha illa nadaratul mu'ayyanatan al-awdahiyah bil dimati summa indal maqdur. Kenapa? Atau sebaliknya, mau sedurunge wayah kurban sampean wis bleh barang kiting lewati dina tasyrik. Ayo mau gak? Coba. Oh esok Idul Adha. Pokoknya sampai patang dina apa ya? Oh misalnya Sabtu besok Idul Adha sampai kurban anu sampai roli berumuli akhirnya ahad berumuli bali Senin berumuli akhirnya Selasa ya kan Selasa oli nyembelih tapi dengan catatan aja posing lewati nih sholat asar makanya wong pujian takbiran apa awas salah paham memang sunnah kapan takbiran Idul Fitri mah ingin diterangkan sedina begitu berangkat sholat Idul Fitri ya berangkat aja takbiran maning tapi sebaliknya di dalam Idul Adha 4 hari seperti kurban makanya tapi pukul nganggo wiridan kudu pujian pak wiridan kesembayang wow akbar wow pas misalnya Sabtu lebaran Idul Adha saat berangkat sholat asar wis beli kena takbiran maning paham betul wis bukan berarti kadang-kadang orang salah paham wong takbiran jebloli tapi masalah bloli pak hanya penempatannya baik ya boleh ayat kurban ya kalau memang lebih daripada sholat asar di dina tasyrike maka bukan dinamakan kurban tapi sembelihan biasa kan angel orang pak artinya lu apa artinya eman-eman sebab kurban setiap hayawan sing disembelih bulu-bulu itu sudah oleh ganjaran digawe misalnya bulu siji kepingaken osi onta atau sapi ribuan bulu dikalikan 10 lipat ganjaran wis akeh jumlahnya Pak ya oleh karena itu maka di dalam kita kurban minimal kudu ngerti tata caranya kurban jangan sampai kurban kita ini tersia-sia karena apa tidak tahu ilmunya paling gampang wis kata ibu-ibu seperti tadi karena ini menjadi satu kesepakatan jamaah ya kan maka minimal yang kurban nanti dikasih tahu ya ayo kumpul di masjid atau kumpul di musola atau kumpul lapangan barang-barang nyaksikaken ya nyaksikaken supaya ada kekompangan baik Bapak Ibu hingga mulai hormati segenadar kurban nadar awas kalau kurban nadar Pak sampean pulang adu di keramangan contoh kita lamun duit ning wong kankah nyaur 3 miliar tahun kepin Arab kurban alhamdulillah akhirnya dibalik akan misalnya Pak ya Arab kurban tapi sampai kapan kurban punten Bapak Ibu aja ditentukan wedhuse atau sapi ojo kita kurban sapi sing ireng cemani awas ki wajib Pak paham goleti sapi cemani ayo ngapa barang aja maning sapi cemani ya kucing cemani kayak deloro ya Pak ya atau ayam cemani sing mau regane 1.000 kapan cemani sampai 300 Pak nah mana punten aja ditentukan wis bagai karo lele karo ngantuk Pak ya sing penting judulnya ngaji ya wis ditentukan apa ditentukan buat kenging Pak ya kalau ditentukan itu tidak diperlukan kalau digoleti kudu ya apa sih dinadarakan mana lamun bisa ki wong murid ajak nadar sebab nadar mah ana sing wajib dilakoni ana sing wajib dilakoni kalau memang itu baik maka wajib dilakukan kalau itu maksiat maka tidak dilakukan nggak apa-apa wonten bayar Bapak Ibu ngaji barangnya saya hormati jadi wal hasil kesimpulannya kalau kaitan nadar tolong gak apa-apa nadar tapi ditentukan waduh sesi penting Arab kurban sapi sapi apa ya
apa misalnya kita pas na oleh nagie wong mau nyaur, maka saya akan kurban sapi. Maka kalau kurban yang wajib, Anda yang kurban tidak boleh makan. Paham betul? Lama keluarga sih, contoh si Nadar Yutarini Bang Tariman ini seorang suami oleh mangan beli apa ya, oleh anak putunya oleh sim beli kena wong sina ada jelas pak ya. Wayakulu lana apa kowe ngomong cepet kok tadi. Wayakrumulan orang apa takhirul wajibati ngakirakan takhirnya wajibati ngakirakan sebelah wajib anu waktu ya saking waktune kurban mau nazar kang wajib. Kalau bila udhur lewat tanpa udhur, kalau orang nazar waktunya ditentukan ya wajib. Ayo mau dari sampai ini kita lamun tahun ini wong kan nyaur 3 miliar, maka tahun ini saya akan kurban sapi misalnya. Oh pak, oh pas nih dina Idul Adha tahun ini harus bahasa tahun ini, maka sapinya harus barang kaya mengkonon akhirnya lurus atau sapi bololi oleh pas nih dina misalnya Sasa lebaran kan besok misalnya berarti anak udah kan pak ya wajib disembelih. Adapun dalam penyembelihan yang waya disembelih akhirnya sembahyang asar. Nah, hari mau kan acak besi luhi asar. Karena darurat pak oleh apa maning bentuknya nadar kene ada kata-kata bila udurin ya, kalau memang tanpa udur. Itu sementara bapak ibu ada yang mau menambahin penjelasan saya? Lanjut ya, kalau nunggu pakai hakim pak seberapa zaman nih pak. Wala tasihulan orasa apa tahiyatul kurban illa bil an'ami angin lan pira-pira jakaya wa abbaluha utawilu utama kurban atau tahiyah iku ba'irun otak sebagai moko kari-kari sapi summa syatun moko kari-kari udus wasab usyahin utai itu pira-pira udus iku abbaluli utama ming bamirin saking udus saking otak ya tidak sah ya ora sah kurban ya kecuali dengan menggunakan bila an'am itu maksudnya apa? Racak ayam seperti apa? Seperti sapi otak terus sapi otak kerbau wedhus. Lah ning kene lapat jabusut gak ada. Bagaimana? Wakila dikiaskan pak. Pamli dikiaskan pak. Ya dikiaskan. Boleh dikiaskan. Ya. Kenapa? Hidupnya antara kerbau dengan sapi hampir sama pak. Ya itu boleh cara usul fikih apa pak. Orang tidak sah melaksanakan kurban kecuali dengan mau raca ayam. Wa abdaluha ba'irun summa bakar summa syatun wa sabusyahin abdalu min ba'irin. Lah lebih utamanya lamun anaki onta lah jeburu-buru onta digawe 30 juta pira ibu ya pak. Summa bakarun lamun laka onta ya sapi laka wedhus ya wedhus laka sing penting aja korban perasaan bela ya wis jangan ya wasab usyahin abdalu wong nyembelih itu wedhus luwih utama tinimbang ming ba'irin. Halo. Dadi sampeyan nyembelih wedhus pitu luwih utama tinimbang nyembelih wedhus nyembelih sapi onta siji. Para baik kaya kula ngeretan. Contoh. Wis lah daripada onta siji apa sapi siji wedhus pitu. Karena apa? Dalam dagingnya pak yang menjadi permasalahan daging. Kalau berbicara regama tentunya larang sapi kan. Oh jadi cari ning fikih karena dalam ning dagingnya ya ari dalam regane mah ya rega ya sapi
Misalnya putus digawe 3 juta, ping itu 11 juta. Sapi kan minimal kan paling sedikit kan 20 juta bayar. Ada yang sampai berapa kan? Pak Jokowi presiden sampai 300 juta ya sapi apa bu ya? Oh ya wis beda mana ya. Jadi cara begini kene diterangkan orang yang kurban wedhus itu lebih utama tinimbang sapi siji. Itu saja Bapak Ibu. Ada 10 menit untuk sesi tanya jawab sambil menunggu Pak Kiai Hakim. Biasanya harus ngomong setengah 10 Pak, karena di kana pun ngaji maning Pak. Jadi hari ini karena diganti satu beli ini yang karena sempatnya satu ya Pak ya. Jadi harus kita maklumi, kita niat nambah ilmu. Nah, nambah ilmu pada hakikatnya kita ngaji kepada Pak Kiai Hakim ya. Kalau sekedar hanya membacakan kitabnya, silakan. Kalau bisa langsung saya jawab, kalau tidak bisa tentunya kita akan tukar referensi dan dikembalikan kepada yang akan menggarisbawahi. Dipersilakan Bapak Ibu, barangkali dalam kajian malam ini ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, maka dipersilakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Nyusun kalimatnya apa? Tulis di kalau ngobrol bisa nyusun kalimat. Ada mau tanyakan? Pak, iya tentang kurban ini. Kan yang salah satu hadis kan bukan orang Pak. Jadi si pengkurban kan dua hak sepertiga sing kurbannya. Iya. Nah pertanyaannya kita, nang apa ning kene laka kaya konon Ya nanti nang apa di si pengkurban ku ora oli sing sepertiga hake kon Kak. Bahkan sing panitiane orang nawara kan pengen bagian sing endi kon Kak. Tau di maning. Nah apa bahkan si pengkurbannya ki lamun pengen oli daging kudu rebut-rebutan kalau uang konon Kak. Lah spesial tertentu. Oke. Nanti di sini diterangkan, ya diterangkan ada tiga bagian. Artinya ini, misalnya telur kita los cukup seperti telur ini kan, oleh nanti di sini ada. Ya. Oh, ada pun misalnya si kurban ini tidak dispesialiskan, ya tinggal nanti kita kembalikan kepada panitia. Nah, makanya kalau memang itu kurbannya bukan wajib, los jalur seperti lu nih, misalnya kita seperti lu berarti 30 ya, 30 kilo ya lebih lah, ya sekali 30 lah. Oh, nah ada pun nanti panitianya sebenarnya mah, mungkin kan panitia kader, arif jalur beli, ya. Kadang-kadang kan ada orang yang meminta, punten, karena kita dua keluarga, jadi kita jalur boleh. Ya, ada seperti itu, boleh, nggak apa-apa. Cuma ya mungkin panitia tidak mengatakan, ini makanya bagus sih ngomong. Panitia ini kayak punten, wong sing kurban, ini wajib apa beli? Apa mau wajib benar kan? Ain nadar dan sebagainya. Kecuali kan kurban sunnah. Nah, ya memang bagusnya kayak panitia kayak. Oh, yang ngomong sampai jangan beli. Karena kan bahasanya ada spesialis. Wes, wong akan mungkin panitia kadang-kadang keder jamaah akeh kurban estetik yang kederan ya lamun anda yang mau kurban itu ya ngomong bukan panitia kok kita ngarep jalur ya awas tapi ya wah jalur semake aja wis jalur bala misalnya ya walaupun ada kata-kata seperteluk daripada kurban orang apa yang penting catatan dengan kurban wajib. Kalau kurban wajib nggak boleh. Orang ngomong orang bapak. Cuma alangkah bagusnya. Lui boleh. Ya wis aja baru. Bahkan disunahkan. Bahkan ini kok jalurnya hati baik. Ya sunah nyicip hati. Ya mah berkatan kok dalam jamaah yang tidak tercover dalam bagian itu. Ya wis sudah kita sodakan semua. Walaupun ada kata-kata sunah. Kita minta hatinya
atau sepertiga daripada penyembelihan melangi bokatan kurang, ya wis terserahkan, tinggal kita maring pasar nimang rada tukurang puluh gawarek lah ya, mang rada tukurang puluh ya kan sunnah pak, oke kalau berbicara sunnah ya, yang jadi permasalahan daripada kita mengumpulkan sunnah, daripada kone apa sih kurang pakai mesin orang kedua tapi cok yang masih penting kita mengumpulkan sunnah daripada kone tubuh kemotoratan kan gitu kan. Nah, jadi bagus bener, bagus lamun bisa wong sing kurban wis diserahkan apa dari kono dari tubuh maning pihak lain ya. Tanda yang lainnya Pak Bu. Kalau menurut istilah ibadah kurban itu kan mungkin bisa didefinisikan satu kegiatan penyembelihan hewan yang sudah ditentukan hewannya, entah itu kambing, sapi, dan unta. Selain itu bukan. Waktunya juga ditentukan, Idul Adha sampai hari Asyura. Jadi kan secara definisi dan ya. Nah kalau secara bahasa kurban itu kan jelas bahasa Arab ya. Akar katanya itu apa? Akar kata dari kurban kan kemudian diadaptasi oleh bahasa Indonesia yang pakainya kaki ya. Apakah itu berasal dari korin itu gitu atau apa? Kalau itu korin dalam kemudian mendekatkan diri kurban di Al-Quran itu kan surat Al-Kautsar ya. Itu di situ bukan kurban tapi langkah yang berkurban kan gitu. Bahasa kita tufi ya. Jadi kurban itu yang mana yang dimasukkan? Apakah wanhar juga di situ termasuk kegiatan kurban atau apa? Jadi diambil salah satu ya. Jadi pengertiannya yang mana kurban itu? Ya kalau memang dalam bahasa Arab kan banyak. Kalau tohiyah berfikir ya kurban secara bahasa asal korobaya mendekatkan diri. Yang menjadi pertanyaan Pak Haji bagaimana? Apakah kita menggunakan kurban atau tohiyah? Ini bisa tercakup segala-galanya. Tapi yang kalau kita menurut dari Quran yang menggunakan har. Makanya kan inna aqtaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu ada tafsirannya lagi wajib. Ya, lafalnya wanhar tapi di situ ada tafsirannya lagi. Jadi kan jelas antara lafaz tohiyah ya, mungkin kalau tohiyah pelaksanaan dalam waktu tertentu ya kan diaturkan kapan wanhar itu jelas dalam pelaksanaan kata perintah kurbannya. Kalau sepengetahuan saya, karena di situ lafaz wanhar itu ada tafsirannya lagi. Lah, adapun lafaz qoroba ini kan pengertiannya untuk pendekatan dalam pelaksanaan kurban. Lafaz mah dalam pelaksanaannya waktunya tentukan. Kalau wanhar itu kata perintah bisa dikatakan sebelum pelaksanaan dan juga bisa tercantum pelaksanaannya. Itu pendapat saya. Jadi wanhar di situ memang ibadah kurban. Iya, ada tafsirannya. Maka disebut kurban. Iya. Jadi kalau masalah udhiyah, akan terus jawab. Iya. Inna aqtaina al-kautsar fasholli rabbika wanhar. Fasholli jawab. Maka salat sira niki salat Idul Adha. Ini tafsiran. Fasholli rabbika terhadap Tuhanmu. Wanhar ada di dan berkurban. Ini ada ataunya. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti lebih konkretnya. Oke, Hakim. Nah, kalau itu kan berarti kalau dalam konteks surat Al-Kautsar itu kan lebih kepada mengungkapkan rasa syukur. Kan di atasnya kan nikmat kan ya. Tuhan udah kasih nikmat banyak, harus bersyukur kan gitu. Jadi kurban di dalam pengertian wanhar kan itu kan lebih merefleksikan rasa syukur, syukuran lah kok. Bukan dalam pengertian korin mendekat. Iya kan bahasanya di situ kan kata-kata perintah.
Kata perintah kan ada kalanya yang sudah dilakukan, ada yang belum. Nah, ayat tohiyah kan hanya penentuan dalam pelaksanaannya dan waktunya tentukan. Nah, setelah kita melaksanakan baru ada yang namanya kurban. Nah, itu. Jadi dengan kata-kata tersebut yang hampir sama, cuma beda dalam bahasa saja. Itu menurut pengalaman saya. Boten kali, boten mangga. Ayo Bu, Pak. Gimana nih? Ayo mangga. Kan dalam ibadah kurban itu kan yang akan sampai